Lu lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain tugas tadi. Lu dari mana? Gak penting. Coba lihat. Nih, Ini ada yang salah. hah? Emang iya? Kok dicoret-coret sih? Menerima suap vonis Akibat bebas kerugian pelaku pembunuhan. triliunan. Dalam kasus Ya, korupsi semua timah 271 triliun rupiah. Oke, sebagai rakyat Indonesia pasti sudah tidak kaget dengan judul dari video edukasi kami kali ini, korupsi. Sekalian speak up kali ya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Firly Bunganesela, akrab dipanggil Nayes. Saya adalah visual atau artis utama pada pembahasan kami kali ini. Tahu kan kenapa kelompok kami memilih korupsi sebagai tema pembahasan kali ini? Karena... Sisaan! Nah, tentu salah. Kami memilih korupsi sebagai judul video kami karena untuk mengedukasi teman-teman sekalian untuk berkata tidak pada korupsi. Sekalian karena yang lagi viral ini kesini deh. Jadi, selain membahas korupsi, kami juga akan membahas koruptor, suap, dan mengapa sih kita harus menghentikan korupsi. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang korupsi, korupsi sendiri adalah penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, hak-hak sosial, dan ekonomi masyarakat. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus, yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Jadi, selain membahas korupsi, kami juga akan membahas koruptor, suap, dan mengapa sih kita harus menghentikan korupsi? Suap atau penyaluran juga sering terjadi di proses korupsi. Karena apa? Karena uang adalah segalanya, boy. Suap adalah pemberian uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan kepada seseorang untuk mengubah sikapnya. Suap diberikan dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pemberi suap. Apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Ekspresinya. Kalau persamaannya sama-sama koruptor, kok bisa beda begitu ya ekspresi wajahnya? Beda negara, beda peraturan kali. Beda peraturan apa beda pengadilan? Nah, balik lagi sama Naya Serven. Karena tebak-tebakannya sudah selesai, jadi kita balik lagi nih ke topik utama. Nah, kali ini aku bakal ngebahas jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah petty corruption. Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang sering terjadi di tengah masyarakat, seperti pemungutan liar, terus ada penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan. Yang kedua ada grand corruption. Grand corruption adalah korupsi skala besar yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan segelintir orang. Ketiga ada political corruption. Korupsi ini menggunakan jalan politik untuk mengeraup uang negara. Contohnya seperti penyuapan, jual beli suara, nepotisme, dan
pembiayaan kampanye. Banyak banget sih, makanya jangan korupsi mulu. Kalau disebutin artinya pasti udah pada nggak deh. Ketiga jenis itu kayak nggak asing nggak sih di Indonesia? Tapi heran nggak sih, kenapa yang korupsi tuh pekerjaannya selalu jelas gitu loh. Sebut aja pejabat-pejabat itu. Pekerjaannya jelas dan gajinya udah pasti di atas UMR. Bayangin, ada orang yang bekerja dengan jujur tapi gajinya di bawah UMR. Dan yang korupsi malah di atas UMR. Udahlah, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebab orang korupsi. Pembahasan kali ini mah nggak usah panjang-panjang, karena nggak jauh dari kata serakah dan rakus. Namun ada beberapa aspek nih dari website liputan6.com. Yang pertama ada aspek ekonomi, kedua ada politik, ketiga ada aspek hukum, keempat ada aspek organisasi, dan kelima ada aspek sosial. Kalau penyebabnya aja udah banyak, apalagi akibatnya. Langsung aja deh kita bacain akibat-akibat dari kelakuan si koruptor itu. Yang pertama ada lambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua ada menurunnya pendapatan negara. Yang ketiga ada menghambat kemajuan negara. Yang keempat ada kemiskinan. Yang kelima ada hilangnya kepercayaan sosial. Yang keenam ada turunnya tingkat kebahagiaan. Kelakuan. Kalau ngomongin akibat, jadi kepikiran Indonesia tanpa korupsi gimana ya? Next pembahasan kita adalah kita bakal ngasih lihat beberapa contoh korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Saking seringnya korupsi di Indonesia jadi sering disebut negara aneh gitu nggak sih? Kayak negara Wakanda, negara Konoha, atau negara apalah gitu. Kira-kira itu gara-gara kelakuan si koruptor bukan ya? Yang pertama, oke, kali ini kita bakal ngebahas yang lebih panas di dunia maya teman-teman. Yang itu loh, 300 triliun. Tahu kan? Korupsi timah yang merugikan negara sebanyak 300 triliun. Dendanya cuma 1 miliar, penjaranya cuma 6 tahun 6 bulan. Kira-kira sepadan ya? Nah, terus dia di penjara 6 tahun 6 bulan itu katanya karena dia sopan dan berkeluarga. Emang yang berkeluarga situ doang? Korupsi nggak selalu tentang pejabat atau penguasa negara, tapi di sekolah juga banyak loh. Kayak mulai dari murid yang jadi pelaku atau karyawan setempat. Tapi ingat ya, ini cuma video edukasi teman-teman, jadi jangan ditiru dan jangan berpikir yang aneh-aneh. Lanjut aja deh, kita ke contoh yang pertama. Mel, ini gue baru uang kas 3 minggu. Gue takut uang gak kepake, soalnya gue mau beli makan. Oke. Paling sering di dunia pendidikan itu suap gak sih? Siap, Bu. Yang ada apa ya? Kok tumben kamu nyamperin gitu? Kalau bentar lagi kan kenaikan kelas, naikin lesennya Bu. Gak bisa gitu dong. Bu, yang nggak tahu zaman sekarang ya. Oh, boleh. Masih aman nilai kamu. Itu baru di lingkungan sekolah. Nah ini nih yang ada di lingkungan dunia pekerjaan. Anak baru lagi ngerjain apaan tuh? Ini Bu, saya lagi buat surat pengajuan dana untuk proyek baru. Tapi saya bingung mau ngasihnya ke siapa ya Bu? Coba yang saya lihat. Ini nih yang bikin saya tertunda jadi orang kaya bertahun-tahun. Maksudnya gimana Bu? Sini saya ajarin.
Jadi gini. Jar, kita jadi liburan kan? Jadi sih, tapi bingung kendaraannya. Pakai mobil gua aja. Aduh, itu kan mobil kantor. Aduh, emang lo berani? Berani lah. Lagi pula, mobilnya juga udah gua servis kok. Aduh, bener aja. Nih, kita justru malah untung dong. Kita nggak perlu bayar uang bensin lagi, nggak perlu nyewa mobil lagi ya kan? Ayo deh. Ya udah gas. Maaf ya Mbak, saya kemarin lupa ngasih notanya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Mbak mau nggak kerja sama saya? Kerja sama apa Mbak? Semua barang di nota ini kamu ubah harganya. Nanti hasil dibagi 2, gimana? Waduh, aman nggak ya? Udah, kamu mah aman sama saya. Nah kan, banyak banget contohnya. Kami juga membahas suap karena 51% kegiatan korupsi adalah aksi suap. Dan yang lebih bodohnya lagi, 30% warga Indonesia mewajarkan aksi suap menyuap. Dan kita sebagai penerus bangsa, jangan mewajarkan hal itu ya guys ya. Karena apa? Karena sama aja kita kayak ngedukung korupsi. Dan kita juga harus menghapus tikus-tikus kantor itu. Dan kita harus melawan kalimat tradisi Indonesia adalah korupsi. Jadi kita harus katakan tidak pada korupsi. Katakan apa? Tidak pada korupsi. Pintar. Oke, segitu saja video edukasi singkat dari kami. Dan sebelum saya menutup video kami, ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, kenalin dulu aja deh. Hai semuanya, jadi aku mau kenalin nih teman-teman aku yang udah bantuin aku selama video ini berlangsung. Sebelumnya kalian masih pada inget aku kan? Enggak. Siapa tuh namanya? Nama aku Ferly Bunganesela, dipanggil Mayes. Dan di video ini aku menjadi direktor, penulis skrip, visual utama, kameramen kedua, dan juga editor kedua. Nextnya, sini Jar, sini. Tunggu Mayes. Hai, aku Zahra Putriani. Aku berperan sebagai visual dan membantu di contoh-contoh yang ada di korupsi dan suap. Aku mau kenalin temen aku nih. Sini Nat, sini. Hai, nama saya Nadia Dwi Putri, biasa dipanggil Nadia. Saya menemani Zara di video korupsi dan suap tadi. Kalian penasaran nggak sama videografer kita? Nah, aku yang dibayar layar. Jadi aku di sini sebagai kameramen utama, editor utama, dan visual. Siapa tuh namanya? Oh iya, lupa perkenalan. Nama saya Prasikta Daniela Ledarita Hisu, bisa dipanggil Niel.